Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk. Tentunya kita masih membahas tema tentang ekosistem penyiaran televisi digital berbasis publik. Untuk pemirsa yang tadi sempat ketinggalan, saat ini jangan sampai ketinggalan nih pemirsa, karena pertanyaan selanjutnya akan lebih kompleks dan seru lagi pastinya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Adiana, Pak. Dengan kita tentang ekosistem penyiaran televisi publik ini, menurut Bapak apa idealnya dari sebuah ekosistem penyiaran televisi publik ini? Iya kan, tadi sudah dibahas ya sama Teh dosen Alma ya, bahwa memang pada konteks digitalisasi penyiaran ini kan pada basisnya teknologi udah selesai. Maksudnya udah selesai itu karena ini adalah amanat undang-undang. Nah, artinya bahwa ketika kami menjadi regulator ya, untuk coba salah satu tugas kami itu adalah memajukan sumber daya manusia penyiaran. Nah, maka apa potensinya kan itu ya, paling tidak potensinya ada 3 teh. Jadi potensinya itu adalah kampus ya, tadi sudah dijelaskan oleh Teh Alma, SMK. Jadi kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan SMK yang mempunyai spesifikasi broadcast. Plus itu ada konten kreator, ada komunitasnya ya gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau ngomongin ekosistem ini kan siklus ya, jadi simbiosis mutualisme ya ini ya. Nah, kita coba memfasilitasi itu sebenarnya. Jadi memfasilitasi bahwa sebagai regulator kami coba melakukan pendidikan publik tanda kutip ya tentang penyiaran, tadi sekolah P3SPS dan yang lain-lain. Nah, Pak Saiful Rohman, Kang Roni misalkan ya, atau kawan-kawan isi siaran dan PS2P gitu ya, coba meng-create bahwa bagaimana potensi-potensi ini lagi-lagi dirajut, bahasa saya dirajut untuk coba menciptakan konten yang kemudian kriterianya itu standarnya adalah standar lembaga penyiaran kan seperti itu. Artinya tidak berbenturan dengan regulasi tapi kemudian kualitasnya baik. Karena Teh Indah ke depan gitu maksudnya ya, ini industri penyiaran ini semakin maju ya, semakin meningkat gitu, ditandai dengan analysis of ini kan akan ada penambahan stasiun televisi baru ya, afiliasi dengan multiplex pemegang MUX. Nah, kami juga sudah coba berkoordinasi dengan beberapa lembaga penyiaran ya, khususnya televisi. Sebenarnya itu menyambut baik ya, bahwa kami KPID Provinsi Jawa Barat ada ada semacam komunitas dalam naungan binaan kami ya, sebenarnya ada beberapa ya, dan itu sesungguhnya niatan kami gitu, selain kampus dan SMK ini gitu, karena kita bicara pada ruang publik ya, pada kami ada ini untuk kepentingan publik dalam permasalahan penyiaran, maka basis kami untuk membangun ya sumber daya manusia yang unggul gitu ya, dalam perspektif yang lain gitu, dalam bidang penyiaran itu tidak hanya kampus dan SMK tapi kemudian masyarakat umum yang mempunyai potensi ya, potensi untuk berkreativitas, melakukan inovasi dalam menciptakan konten-konten. Nah, ketika ini sudah jadi Teh Indah ya, ini kami coba berkoordinasi gitu ya dengan lembaga penyiaran kan gitu. Ini mau nggak nih gitu maksudnya ya. Karena dalam regulasi ya, dalam amanat Undang-Undang 32 tahun 2002, amanat pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran, itu paling tidak induk jaringan itu harus menyediakan 10% dari jam tayang. Jadi kalau jam tayangnya 24 jam berarti 2 jam 40 menit ya, ini ya. Nah, maka slot itu yang kemudian peluang besar untuk bagaimana tadi ya, ekosistem penyiaran berbasis publik, bahasa kami berbasis warga ya, Kang Roni, Pak saya, jadi berbasis warga, untuk coba siklus ini diputarkan gitu. Jadi tidak hanya bicara misalkan bahwa tadi masyarakat yang mempunyai potensi kreatif, inovatif itu mengupload gitu ya di platform yang over the top ya, OTT. Maka kami mengawal itu dan mempunyai kewajiban untuk coba menciptakan ekosistem itu sebenarnya. Dan memang nggak mungkin kami sendirian, maka kami merangkul semuanya, kami merajut semuanya, termasuk misalkan dengan
lembaga penyiaran itu sendiri itu untuk membangun iklim penyiaran yang sehat. Ikhtiar kami ke sana sebenarnya untuk membangun ekosistem itu. Kalau kampus kan udah clear ya, udah jelas ya. Maksudnya kampus udah jelas, itu sumber daya manusianya ada, kan gitu ya, fasilitasnya ada. Tadi yang dibilang oleh Teh Alma, SMK juga ada, dan yang lain-lain. Kami bahasanya cuman noel sedikit aja gitu, ditoel sedikit kan sudah ekosistem itu akan bekerja, tinggal kami menyambungkan saja, Teh Indah. Nah itu yang kami lagi bangun itu basis warga yang kemudian non akademik ya, maksudnya non akademik itu, kalau akademik sudah kami bangun, non akademiknya kami bangun juga, non kampus dan non SMK, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Alma yang ada di ruangan Zoom. Oke, baik Ibu Alma, pertanyaan saya, ketika nanti publik atau warga tadi ya Pak ya, dilibatkan nih dalam ekosistem penyiaran televisi digital ini, menurut Ibu, apakah kedepannya kualitas dari siaran televisi ini akan semakin membaik, Bu? Ya, tentunya kalau misalnya bisa berkolaborasi secara keseluruhan, ekosistem yang sudah tadi dibahas, itu akan menghasilkan siaran yang lebih baik. Ditambah dengan dukungan tadi SDM-nya dirangkul keseluruhannya, baik dari kampus atau SMK atau masyarakat sekalipun gitu ya, karena di desa-desa itu kan sebetulnya banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu, apalagi kalau kita berbicara mengenai siaran yang berbasis warga gitu, berbasis potensi-potensi desa gitu, itu kan akan lebih memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat gitu, sehingga ya mungkin salah satunya kami juga mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama mengontrol gitu bagaimana SDM kami dari kampus misalnya gitu untuk berkembang membuat konten kreatif yang lebih beredukasi seperti itu. Oke, baik. Berarti semuanya bisa mendapat edukasi ya Pak ya, jadi seimbang gitu ya. Tapi tentunya kan ini jangan lupa ya, nanti dijawab sama Pak saya dan Kang Ron. Jadi demokratisasi penyiaran itu kan ujungnya dua ya, diversity of ownership dan diversity of content. Nah ekosistem penyiaran itu kan yang kita bahas gitu, itu arahannya kan ke diversity of content sebenarnya. Jadi keberagaman konten yang akhirnya gitu lembaga penyiaran itu tidak hanya itu saja. Teh Indah, program isi siarannya ya seperti itu. Jadi tadi ya dengan dua langkah tadi ya Pak ya. Betul. Tapi saya ingin tanya lebih dalam lagi deh, tapi ke Bapak Saifur Rahman kali ya Pak ya. Nah, selaku komisioner bidang kelembagaan KPD Jawa Barat nih Pak, tadi menurut Bapak nih langkah apa saja nih yang dilakukan untuk menguatkan ekosistem penyiaran televisi digital? Jadi yang pasti itu adalah edukasi. Edukasi yang kita inginkan adalah pemahaman terhadap lembaga penyiaran baru ini, lembaga penyiaran baru era digital. Jadi setelah analog switch off, nanti kan eranya sudah berubah. Nah, kita sosialisasikan dulu akan ada era baru. TV analog akan mati, terus akan berpindah kepada TV digital. Dalam ekosistem TV digital harus akan ada seperti apa gitu. Nah dari sisi kami sesuai dengan kebijakan maupun memang orientasi atau tujuan dari undang-undang penyiaran, kita ingin menjamin terjaminnya konten-konten yang beragam. Oleh karena itu kami menjalin komunikasi dan mendorong perkembangan ekosistem penyiaran dari sisi kontennya. Dari sisi yang lain, misalnya dari periklanan, dari sisi yang lain lagi itu ada sendiri. Sampai hari ini yang kami gencar lakukan adalah membina konten-konten kreator supaya mereka punya, misalnya di wilayah-wilayah tertentu ya, ada warung konten atau warung program apa kayak gitu. Nah kalau di tempat-tempat lain itu punya itu, nanti lembaga penyiaran yang butuh konten tinggal klik. Nah kita kontraknya berapa nih itu. Jadi warung konten melalui website itu yang sebagai alat promonya misalnya ada 30 konten gitu. Nggak usah semuanya dimasukin semuanya secara durasi panjang, cukup promonya 1 menit filmnya, konten desanya, konten lain-lainnya. Nanti itu akan menjadi mesin uang mereka gitu. Jadi kami ingin mendorong dan sedang berlangsung mendorong komunitas-komunitas itu. Jadi ini mereka punya warung-warung sendiri, warung konten gitu.
Dan itulah yang akan kita bangun supaya bisa menjembatani kepentingan industri penyiaran dan penyedia konten, sehingga konten yang dibangun oleh orang-orang lokal itu pastinya harus akan berorientasi kepada lingkungan mereka gitu, dan keragaman konten itu yang berorientasi lokal akan tercipta. Itulah misi KPID sebetulnya. Iya, misi utamanya ya, iya. Berarti lebih berfokus ke konten-konten tadi. Ya, salah satunya. Gitu, salah satunya, iya betul sekali. Nah, berarti peran dari masyarakat sendiri pun sangat penting gitu ya. Saya kira itu justru karena memang masyarakat itu bisa punya dua peran. Satu adalah konten kreator, khususnya orang-orang atau anak-anak yang punya well educated ya, terdidik lah, punya kecerdasan membuat konten itu. Dan yang kedua adalah masyarakat yang kita arahkan sebagai orang peduli terhadap penyiaran kita, supaya kalau misalnya ada penyiaran yang offside misalnya gitu, konten-konten yang salah gitu, kita kasih mereka kita harapkan untuk mengadu kepada KPID gitu. Jadi mereka adalah bagian dari satu sistem penyiaran yang kita bangun. Benar. Okay, sebagai kontrol, karena kami ini kan coba nanti Pak Roni bercerita kemampuan kita seperti apa gitu. Benar. Untuk mengawasi seluruh, apalagi Jawa Barat kan 437 lembaga penyiaran. Coba sambung. Oke, betul sekali. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kepada Pak Roni. Ya. Tadi kan karena peran masyarakat sangatlah penting ya Pak dalam mendukung ekosistem penyiaran TV digital ini. Nah, tapi bagaimana nih menurut Bapak peran dari KPID sendiri agar masyarakat nih lebih pengen membuktikan nih bahwa mereka nih bisa gitu berperan dalam ekosistem ini gitu loh Pak? Ya, sebenarnya problem masyarakat kan sebenarnya cuma dua. Yang pertama, mereka hari ini masih terbatas untuk melakukan koneksi dengan lembaga penyiaran. Jadi mereka kan sudah kaya dengan konten, kreativitas juga sudah dimiliki, tapi konten saya mau dikemanakan, gitu ya. Nah, KPID hadir di situ untuk tadi menyambungkan. Nah, yang kedua problem masyarakat itu adalah pada aspek regulasi, khususnya kaitan dengan etika dalam pembuatan konten. Maka di sini juga KPID selalu hadir untuk memberikan edukasi terkait dengan regulasi seperti P3SPS-nya. Jadi kalau misalkan Anda bikin konten, ada rambu-rambunya loh kalau masuk ke TV misalkan. Kalau misalkan mereka selama ini di internet, ya itu silahkan saja. Tapi kalau misalkan Anda mau masuk ke lembaga penyiaran, rambu-rambunya seperti ini. Nah, problem itu yang senantiasa kita selalu ya selama ini kita tangani ya gitu. Jadi kehadiran KPID dirasakan masyarakat untuk memberikan informasi, termasuk mencoba untuk mengkoneksikan tadi ya, karena kolaborasi itu kan mereka tidak bisa antar mereka kalau mereka tidak punya komunikasi dengan lembaga penyiarannya gitu ya. Yang kedua tadi, untuk kalau mereka memproduksi konten, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nah, itu penting karena jangan sampai nanti mereka kreatif bikin konten masuk ke lembaga penyiaran kena penalti. Kasihan juga kan. Jadi mereka harus bagus sejak awal. Oke, saya jadi penasaran nih sebenarnya rambu-rambunya apa gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kita akan bahas seusai jeda yang akan lewat berikut ini kali ya Pak ya. Makanya pemirsa tetap bersama kami di Time to Talk.